Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Setiawan di Pertama dengan NPM 2401051017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban hukum auditor, mata kuliah auditing. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama yaitu perubahan lingkungan hukum atau Seng Legal Environment. Jadi dalam beberapa dekade terakhir itu tuntutan hukum terhadap auditor meningkat secara signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa pengaruh. Yang pertama itu ada kompleksitas bisnis, yang kedua besarnya nilai kerugian investor, yang ketiga ekspektasi publik terhadap auditor, yang keempat skandal keuangan perusahaan. Jadi auditor itu tidak hanya dituntut menjadi standar profesional, tapi juga harus memahami risiko hukum atas pekerjaannya. Yang kedua itu ada perbedaan business failure, auditing failure, dan auditing risk. Di dalam buku panduan membedakan tiga konsep penting. Yang pertama itu ada business failure, yaitu perusahaan gagal karena kondisi ekonomi atau manajemen yang buruk. Yang kedua, audit failure atau auditor gagal mengungkapkan salah saji material karena tidak mengikuti standar audit. Yang ketiga itu audited risk, jadi resiko bahwa auditor memberikan opini wajar padahal laporan keuangan mengandung salah saji material. Tidak semua kegagalan itu tidak semua kegagalan perusahaan berarti auditor bersalah. Bisa jadi itu salah dari perusahaan sendiri. Kegugatan biasanya muncul ketika publik menganggap terjadi audited failure. Yang ketiga itu ada konsep hukum yang mempengaruhi tanggung jawab auditor. Terdapat beberapa konsep hukum utama. Yang pertama itu ada due care atau kehati-hatian profesional. Jadi auditor wajib bekerja dengan tingkat kehati-hatian yang wajar sesuai standar profesi. Yang kedua ada negligence atau kelalaian. Jadi seorang auditor gagal bertindak sesuai standar profesional. Yang keempat itu ada gross negligence atau constructive fraud. Jadi kelalaian berat yang mendekati penipuan. Yang terakhir itu ada fraud, di mana auditor itu melakukan tindakan sengaja menipu atau memalsukan informasi. Tingkat kesalahan menentukan besarnya tanggung jawab hukum. Berikutnya itu ada tanggung jawab terhadap klien. Hubungan auditor dan klien didasarkan pada kontrak. Jika auditor lalai dan menyebabkan kerugian, klien dapat menggugat berdasarkan yang pertama itu ada pelanggaran kontrak, yang kedua kelalaian profesional. Jika klien mau melaporkan, klien itu harus membuktikan dengan beberapa poin. Yang pertama itu ada auditor memiliki kewajiban atau duty. Yang kedua, auditor melanggar kewajiban tersebut. Yang ketiga, terjadinya kerugian. Yang keempat itu kerugian disebabkan oleh kelalaian auditor. Berikutnya itu tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga seperti investor atau kreditur dapat menggugat auditor jika mengalami kerugian akibat laporan keuangan yang menyesatkan. Terdapat beberapa pendekatan hukum. Yang pertama itu ada ultramarus doctrine atau jadi auditor tuh hanya bertanggung jawab kepada pihak yang diketahui secara khusus. Yang kedua, foreseen use approach, tanggung jawab kepada pihak yang dapat diperkirakan akan menggunakan laporan. Yang ketiga itu ada foreseeable user approach, jadi auditor tuh bertanggung jawab lebih luas kepada pengguna yang secara wajar dapat diprediksi. Semakin luas pendekatan, maka semakin besar risiko hukum auditor. Berikutnya itu tanggung jawab berdasarkan hukum sekuritas federal. Auditor perusahaan publik tunduk pada hukum federal seperti Securities Act of 1933. Yang kedua adalah Securities Exchange Act
ACT of 1934. Di bawah hukum ini, auditor dapat bertanggung jawab atas salah saji material dalam dokumen pendaftaran sekuritas atau laporan tahunan. Regulasi ini diawasi oleh Securities dan Exchange Commission atau SEC. Beban pembuktian dalam hukuman federal seringkali berat bagi auditor dibandingkan common law. Berikutnya itu tanggung jawab pidana. Jadi auditor dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan hal berikut. Yang pertama itu ada penipuan, yang kedua pemalsuan dokumen, yang ketiga persekongkolan, yang keempat itu pelanggaran hukum sekuritas. Untuk sanksi itu dapat berupa yang pertama itu denda besar, yang kedua hukum penjara, yang ketiga larangan praktik. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.